Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanvi Okananda. Saya saat ini berdomisili di Bandung. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang sedang belajar untuk punya kegiatan di ranah publik yang sesuai dengan passion saya. Sambil belajar berproses mencari misi hidup saya. Awal mengenal talent mapping, saya mengenal talent mapping itu dari suatu komunitas. Pada saat itu, sampai saat ini sih, saya menjadi ibu rumah tangga, tapi rasanya ada yang kosong ketika saya melakukan aktivitas yang rutinitasnya itu-itu aja. Mungkin jenuh dengan aktivitas domestik yang saya lakukan. Kemudian saya saat itu berpikir mau ngapain ya, tapi saya nggak tahu harus bagaimana. Akhirnya kejenuhan saya pada saat itu mulai berdampak terhadap keseharian saya. Mulai sering marah-marah atau uring-uringan nggak jelas. Dan qadarullah, melalui komunitas tersebut saya mulai mengenal talent mapping. Awalnya melalui asesmen ST30. Kemudian yang saya rasa kok tampak menarik ya. Waktu itu hasil interpretasinya mulai berasa kayaknya ini saya banget deh. Tapi hasilnya itu masih belum memuaskan. Hingga pada waktu itu ada training talent mapping basic dan saya mencoba nekat untuk bergabung. Kenapa dibilang nekat? Karena saya merasa tidak punya basic ilmunya. Nggak tahu mau belajar apa dan tidak tahu juga mau ngapain. Yang penting kosongin gelas aja deh. Lalu, waktu hasil assessment diberikan, yang ada di pikiran saya tuh, masa sih saya begini? Oh iya, ini hasil 7 top talent saya. 7 top talent saya itu developer, connectedness, input, comment, consistency, relator, dan responsibility. Lalu pada saat training, reaksi saya, wow, oh iya ya, ini kayaknya gue banget deh. Tapi lalu bingung, habis ini saya harus gimana ya? Oh ya, satu lagi, ada satu hal yang saya masih ingat jelas ketika saya bertanya perihal bakat komen saya. Yang pada saat itu justru saya merasakan bakat komen saya ini adalah suatu beban. Karena secara tidak sadar saya suka merasa agak bosi atau keras kepala dan saya berusaha untuk menekannya. Lalu kemudian saya lupa waktu itu konteksnya seperti apa. Saya berdiskusi dengan Mas Firman tentang bakat komen ini. Lalu Mas Firman seperti mengajak atau menyarankan untuk menyalurkan bakat-bakat yang ada yang saya miliki. Karena kalau tidak, maka orang-orang terdekat saya yang bisa terkena dampak dari bakat komen tersebut. Dampaknya bisa dibilang dampak negatif, tapi ya begitu deh. Contohnya yaitu karena yang terkena dampak adalah orang-orang terdekat saya, dan pada saat itu orang-orang terdekat saya adalah anak dan suami. Jadi saya lebih jadi suka mengatur anak atau suami. Pokoknya energinya habis di situ deh gitu. Jadi kan kalau misalnya saya mencoba mengatur tapi hasilnya nggak sesuai harapan, malah pada akhirnya saya jadi stres sendiri. Jadi intinya saya akhirnya mencoba untuk menyalurkan bakat-bakat lainnya sehingga energi untuk komennya saya ini minimal berkurang deh
atau sudah habis energinya untuk marah-marah atau untuk ngatur-ngatur. Nah, saya mencoba untuk menyalurkan bakat saya atau bakat relator saya di sini. Saya mencoba untuk berkomunitas. Kemudian saya mencoba mengikuti kelas seperti kursus atau training, intinya mencari ilmu atau mencari hal-hal yang baru buat saya, karena ini bisa juga menyalurkan bakat relator saya, input dan bakat relator dan input. Alhamdulillah sejak saat itu kondisinya mulai berubah, dan alhamdulillah sampai saat ini juga jauh lebih baik. Dan begitu juga komunikasi saya dengan partner hidup saya, alhamdulillah lebih baik. Dan biiznillah melalui talent mapping ini juga saya bisa menemukan aktivitas di ranah publik. Saya mencoba menemukan aktivitas 4E saya, dan akhirnya saya menemukan, kemudian mencoba menggali lagi. Bismillah ada kesempatan bagi saya untuk menjadi tutor bahasa Inggris. Jadi saat ini ketika saya melakukan aktivitas tersebut, itu rasanya kayak nggak bekerja, lebih enjoy aja melakukan semua aktivitasnya. Jadi ketika ditanya mengapa saya ingin menjadi praktisi talent mapping, karena saya sudah merasa mendapatkan manfaat dari talent mapping itu sendiri, bisa merubah saya menjadi individu yang lebih baik. Lalu beberapa kali ada rekan sesama orang tua atau teman saya yang berbicara, senang ya punya aktivitas atau bekerja lagi. Atau ada yang sekedar curhat, kok saya nggak bisa apa-apa ya, kayaknya selama ini nggak punya kemampuan deh, atau punya kelebihan deh. Atau cuma kok saya di rumah aja ya, pengen ngapain gitu, punya kegiatan, tapi nggak tahu mau kegiatan apa atau sukanya apa ya. Nah, ini salah satu hal yang mendorong saya untuk memperdalam talent mapping dan mencoba menjadi praktisinya. Harapannya adalah agar lebih banyak lagi orang-orang yang bisa mengenal dirinya, mampu menggali potensi dirinya sehingga muncullah percaya diri. Lalu kemudian bagaimana ya saya membantu orang lain dengan talent mapping tersebut? Karena saya belum memiliki banyak pengalaman dengan talent mapping ini sejujurnya, maka saya mencoba untuk memulai dengan berbagi pengalaman terlebih dahulu, kemudian mencoba menggali kebutuhan mereka. Apa sih yang mereka butuhkan dan apa sih harapan mereka? Lalu saya mencoba membantu siapapun yang ingin memahami diri sendiri, yang ingin menemukan potensi diri melalui talent mapping dengan bakat yang saya miliki, antara lain bakat developer, relator, dan connectedness. Begitu juga dengan potensi kekuatan saya, antara lain motivating dan guiding. Dengan ini, maka saya akan mendeklarasikan jalan santri untuk mengambil peran sebagai interpreter. Semoga Allah mudahkan segala prosesnya dalam perjalanan saya saat ini sebagai santri talent mapping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.